siang Bu Ani dan Bu Eni. Selamat siang. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan coaching ya. Di sini saya akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Ani sebagai coach ya, kemudian Bu Eni sebagai coaching. Nah, pada percakapan kali ini kita melakukan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Saya akan bertanya dulu kepada coach ya, Bu Ani ya. Nah, pada percakapan kali ini kompetensi coaching apakah yang ingin Bu Ani kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coach saya, terus saya bisa hadir penuh, terus saya bisa mendengar aktif, terus saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk coach. Kemudian bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Saya ingin diobservasi itu pada bagian saya bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching dan saya bisa hadir penuh dalam percakapan ini. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan itu tadi? Indikator ketercapaian ya saya nanti bisa fokus ke coaching bisa fokus terus bisa mengambil kata-kata kunci agar bisa menggali potensi coaching. Nah, maka sekarang bisa dimulai nggih, monggo Bu Ani melakukan coaching kepada Bu Eni. Silakan monggo Bu. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Ani. Ya, nih maaf nih baru ada waktu nih untuk percakapan. Kemarin sepertinya Bu Eni sudah membuat pesan ya pada saya, katanya mau bercakap-cakap hari ini. Nah, kira-kira apa ini yang mau diomongin oleh Bu Eni? Baik Bu, terima kasih nih Bu Ani atas waktunya. Kemarin memang saya sempat pesan ke Ibu karena saya ada sedikit kebingungan ini Bu. Jadi tentang permasalahan saya, khususnya saya sebagai CGP ini Bu ya, karena tugas-tugasnya memang sangat banyak. Terutama begini Bu, saya itu sedang bingung terkait dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, terutama kalau tugas tersebut itu berhubungan dengan video Bu, karena saya itu belum bisa mengedit video sendiri Bu. Jadi kalau misalkan ada tugas yang berhubungan dengan video itu saya butuh ekstra ya Bu untuk mengerjakannya begitu. Itu menurut Ibu. Terus kira-kira penyebabnya Ibu belum bisa mengedit video itu apa? Saya itu masih kesulitan Bu kalau mengedit video sendiri. Kadang saya itu nggak tahu kenapa ya Bu, saya itu kalau ngedit video itu merasa sulit banget Bu. Kalau padahal kemarin saya belajar Canva juga alhamdulillah bisa Bu, belajar sendiri. Tapi untuk ngedit video itu Bu, saya jadi kayak merasa sulit begitu Bu. Nggak tahu kenapa ini Bu. Jadi apa karena saya tangannya kurang terampil apa ya Bu. Jadi saya masih merasa kesulitan kalau ada tugas yang terkait dengan mengedit video. Pada saat Ibu mengedit video, apakah ada yang mendampingi? Nah itu Bu, saya itu selama ini mencari orang yang bisa mengajari saya ngedit video Bu. Tapi selama ini itu saya masih belum menemukan dan masih belajar ngedit video itu dengan mencoba-coba sendiri lewat lihat tutorial YouTube. Tapi menurut saya itu belum maksimal Bu. Dari skala 1 sampai 10 nih, dari yang 10 itu berarti sudah maksimal, sudah bisa. Kira-kira di posisi Ibu di posisi mana tuh? Dari skala 1 sampai 10 sekarang ini. Kalau 1 sampai 10 kira-kira kemampuan saya mengedit video itu paling hanya 5 sampai 5 mungkin ya Bu. Jadi memang saya masih merasa sulit sekali untuk mengedit video.
Berarti di posisi 5 ya. Selain tadi Ibu mencoba-coba terus melihat tutorial dari YouTube, kira-kira apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Yang pernah Ibu lakukan selanjutnya? Selain mencoba-coba sendiri itu biasanya saya melihat itu Bu, tutorial YouTube. Jadi saya melihat video-video yang ada di YouTube, kemudian mencoba mempraktekkan sendiri, tapi hasilnya belum maksimal Bu, karena dari YouTube kan tidak ada yang diajak diskusi ya Bu. Jadi saya belajar sendiri, kalau menemukan kesulitan itu malah jadi bingung Bu. Oh, jadi waktu membuat menurut Ibu solusi tadi untuk tutorial tersebut, solusi tersebut apakah sudah berhasil dilakukan dengan tutorial di YouTube? Belum Bu. Jadi proses yang saya lakukan belajarnya itu belum maksimal ya Bu, karena selain tadi mencoba sendiri itu saya juga belum membuat jadwal untuk belajarnya Bu. Jadi kalau saya memang ada waktu saya belajar, tapi kalau memang saya tidak ada waktu, misalnya kesibukan belajar, ngajar, kemudian di rumah juga saya ngasuh 2 putra, itu kan juga menyita banyak waktu Ibu. Saya belum maksimal dalam membuat jadwal belajarnya, begitu Bu. Jadi Ibu belum maksimal membuat jadwal. Jadi rencana Ibu selanjutnya nih untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Yang pertama akan saya lakukan itu saya akan berusaha membuat jadwal dan menepatinya gitu. Karena kalau membuat jadwal saja nggak ditepati juga percuma gitu. Jadi saya akan membuat jadwal untuk belajar, misalnya dalam 1 minggu saya menyempatkan dalam berapa jam lah untuk belajar itu. Kemudian nanti saya akan mencari rekan sejawat yang bisa mengajari atau mendampingi dalam proses belajar mengedit video, begitu Bu. Oh, kira-kira siapa rekan sejawat yang bisa untuk memantau Ibu atau mengajari Ibu mengedit video? Ada sih Bu, di sekolah rekan sejawat saya ada 3 orang malah yang sudah bisa memiliki kemampuan mengedit video. Tapi kesulitannya itu mengatur waktunya gitu. Jadi nanti mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat tersebut, kemudian nanti mendiskusikan jadwal belajar yang nanti disepakati, nanti bisa sambil sharing-sharing lah Bu. Maksudnya nanti saya sambil belajar, kalau sambil belajar ada yang diajak diskusi kan nanti mungkin lebih mengena gitu. Nanti saya jadi bisa dalam melakukan editing video. Oke, bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama tadi saya akan membuat jadwal dan berusaha menepatinya Bu. Nanti saya akan berkomitmen untuk menepati jadwal belajar yang sudah saya buat. Kemudian nanti saya akan meminta pendampingan dari rekan sejawat. Kemudian nanti juga selain mengedit juga belajar teorinya di YouTube juga akan mempraktekkan langsung Bu. Jadi nanti saya ingin belajar mengedit, mempraktekkan langsung bagaimana mengedit video sampai saya bisa. Begitu. Alhamdulillah, komitmen dan rencana Ibu itu sudah bagus, mudah-mudahan dapat berhasil. Kira-kira waktunya sudah cukup apa Ibu Eni pembicaraan kita ya? Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan saya ingin minggu depan kita bertemu lagi. Saya ingin mendengar keberhasilan dari Bu Eni. Insya Allah sih mudah-mudahan minggu ini saya bisa membuat jadwalnya Ibu, dan minggu depan saya bisa belajar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati nanti dengan rekan sejawat. Kemudian rekan sejawat juga bisa mendampingi saya dalam belajar editing video ini Bu. Terima kasih atas waktunya, atas sharingnya Bu. Ini saya sedikit mendapat tercerahkan Bu atas masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dan nanti saya kabar-kabari ya Bu. Nanti kalau misalkan saya udah bisa. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ani dan Bu Eni yang sudah melakukan percakapan coaching ya. Nah, dari percakapan tadi ya saya sudah
menulis mencatat beberapa yang sudah dilakukan oleh coach ya. Coach sudah melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan yang direncanakan pada pertemuan atau tujuan, yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach. Si Bu Aini mempunyai masalah tadi tidak bisa mengedit video. Kemudian Bu Eni menemukan solusinya, yaitu dengan mengikuti tutorial di YouTube dengan menentukan jadwal yang tertib dan akan minta didampingi oleh teman sejawatnya yang lebih paham dalam hal mengedit video. Nah, kemudian dari catatan saya tadi selaku observer berbasis data yang bebas dari penilaian asumsi, tadi Bu Ani sudah melakukan kompetensinya sebagai coach dengan melakukan alur tirta ya. Kemudian saya akan menanyakan lagi kepada Bu Ani untuk waktu-waktu yang akan datang, kompetensi apakah yang akan dikembangkan lagi dalam percakapan coaching selanjutnya? Saya ingin dapat tadi kan mendengar aktif, terus mendengar aktif dan buat pertanyaan berbobot ya. Untuk saya dapat hadir penuh, dapat hadir penuh di percakapan ini seperti itu di coaching. Ya, berarti pada pertemuan yang selanjutnya, percakapan selanjutnya, Bu Ani ingin mengembangkan lagi tentang kompetensi bisa hadir penuh dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, kiranya percakapan kita pada hari ini cukup ya Bu Ani dan Bu Eni. Maka akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.